Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dengan NIM 216500111. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh jenis kasus cyber. Nah, yang pertama di sini ada pencurian identitas. Pencurian identitas ini biasanya seseorang yang mencuri informasi pribadi seseorang seperti nomor kartu kredit ataupun akun bank dan akun lainnya. Nah, contohnya di sini ada wanita 24 tahun di penjara 66 bulan atas pencurian identitas senilai 51,5 miliar. Nah, polisi ini terjadi di Australia. Polisi Federal Australia atau Australian Federal Police atau AFP mengumumkan seorang wanita berusia 24 tahun dari Melbourne yang ditangkap pada 2019 karena perannya dalam kejahatan pencurian identitas. Kemudian sini ada 3 contoh ya, bisa dilihat. Kemudian phishing. Phishing ini biasanya pelaku mengirim email atau pesan palsu yang mengecoh korban untuk membagikan informasi pribadi. Nah, contohnya ini, seorang PNS di Yogyakarta berinisial DR disebut stres dan depresi gara-gara tertipu aplikasi online hingga 600 juta. Kemudian ini lagi, Polda Metro tangkap penjual link phishing untuk bobol rekening bank. Setelah itu, kejahatan cyber berikutnya ini ada malware. Nah, malware ini biasanya perangkat lunak berbahaya. Contohnya virus komputer yang menginfeksi komputer korban dan mencuri data pribadi atau merusak sistem yang ada pada komputer tersebut. Nah, contohnya ini Zeus Trojan yang dikenal juga sebagai Zebot, yang merupakan malware berjenis Trojan yang ditemukan pada tahun 2007 pasca serangan cyber yang terjadi pada Departemen Transportasi Amerika Serikat. Dan masih banyak virus lainnya bisa kita lihat. Dan untuk mengetahui berita ini, teman-teman bisa melihat situs di bawah ini atau sumber informasinya. Kemudian jenis kejahatan berikutnya yaitu ransomware, di mana perangkat lunak yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mendekripsi data tersebut. Nah, ini contohnya 2 rumah sakit di Jakarta kena serangan ransomware WannaCry. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Kominfo, serangan ditujukan ke rumah sakit Harapan Kita dan rumah sakit Darmais. Nah, untuk menebus ini mereka meminta tebusan dalam bentuk Bitcoin. Kemudian peretasan ini biasanya berupa hacking. Nah, contoh kasusnya itu peretasan situs BPJS Kesehatan. Kemudian kebocoran data asuransi BRLife. Nah, untuk sumbernya bisa dilihat di link di bawah ini. Kemudian serangan DDoS atau Denial of Service. Nah, ini biasanya sebuah kelompok pelaku yang meluncurkan serangan terhadap situs web atau jaringan yang membuatnya itu tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah atau pemiliknya. Contohnya ini The Telegraph, contoh kasusnya The Telegraph. Kemudian serangan oleh anak komunitas Yogyakarta Free terhadap website Kaskus pada tahun 2008, dan juga serangan terhadap server game online. Di sini bisa kita lihat di situs webnya. Di sini sudah tercantum 3 kasus tersebut. Kemudian pencurian kekayaan intelektual. Biasanya ini mencuri atau menyebarkan produk informasi rahasia bisnis dari perusahaan pesaing. Bisa kita lihat contohnya di sini, Kellogg versus Nabisco. Perang serial gandum batal, mana yang asli, sampai ke Mahkamah Agung. Kemudian Adidas America Inc versus Playlist
score in dan masalah logo. Kemudian kejahatan berikutnya adalah pemalsuan. Pemalsuan ini biasanya membuat dokumen palsu atau identitas palsu untuk menipu. Contohnya ini, demi wanita idaman, pria di Batam ini nekat memasukkan akta cerai. Kemudian pemalsuan KK terkait PPDB Bogor, Bekasi puluhan kali. Selanjutnya kejahatan berikutnya adalah pornografi pada anak. Nah, di sini ada beberapa contoh kasus, diantaranya itu pemeran di video game Kids dijual di Telegram diduga libatkan anak Indonesia. Kemudian Barreskrim tangkap 3 tersangka kasus pornografi anak di Jatim, Jabar, dan Jateng. Kemudian bongkar kasus konten pornografi sama jenis anak, polisi tangkap 2 orang. Lanjut, kejahatan berikutnya adalah cyberbullying. Cyberbullying ini biasanya disebut dengan pelecehan dunia maya. Contohnya, dia itu biasanya melecehkan atau menghina seseorang secara online dengan mengirim pesan atau mengirim konten yang merendahkan. Nah, contohnya ini anak SMA jadi korban cyberbully selama setahun, dan ternyata itu pelakunya adalah ibunya sendiri. Nah, kemudian ada seorang bocah kelas 5 sekolah dasar di Tasikmalaya meninggal karena alami depresi usai korban perundungan rekan-rekannya. Korban dipaksa menyetubuhi kucing lalu direkam memakai ponsel dan menyebarkan videonya di dunia maya atau di sosial media. Lanjut, penyebaran informasi palsu atau disinformation. Contoh kasusnya itu salah satunya kasus Audrey, yang dimana kita tahu bahwa Audrey ini menceritakan mengalami penganiayaan yang sadis dan cukup menyita simpati masyarakat. Namun ternyata itu adalah berita atau informasi palsu. Kemudian peretasan email. Di sini ada peretasan email. Di sini biasanya seorang meretas email untuk mencuri informasi atau mengirim pesan palsu atas nama korban sendiri. Contohnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus peretasan akun email Microsoft milik instansi pemerintah Amerika Serikat oleh sekelompok peretas asal Cina yang bernama Storm 0558. Kemudian ada pengintaian. Pengintaian ini biasanya dilakukan secara kelompok atau negara yang bersifat rahasia dan mencoba mengumpulkan informasi rahasia itu dari pihak lain atau dari negara lain seperti perusahaan mungkin atau di bidang pemerintahan. Nah, di sini ada Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Senin akan mendengarkan argumen dalam sidang mengenai pengintaian terhadap warga muslim di Amerika. Argumen tersebut berkisar mengenai apakah pemerintah Amerika Serikat dapat menggunakan alasan perlindungan terhadap rahasia negara untuk merahasiakan informasi mengenai aksi pengintaian yang dilakukan terhadap komunitas muslim di masjid di California. Kemudian di sini ada penggelapan. Sini atau disebut dengan cyber extortion. Biasanya ini mengancam untuk meliris informasi rahasia atau merusak reputasi korban jika tidak diberikan uang tebusan. Contohnya di sini majelis hakim
menjatuhkan vonis penjara selama 4 tahun dan 6 bulan kepada perwira Polda Sumut AKP Hafiz Faisal Lubis di kasus menggelapar uang koperasi Sat Brimob senilai 3,7 miliar. Lanjut, bisa lihat ini contoh kasus yang lain. Kemudian kejahatan keuangan online. Biasanya ini dia menipu korban untuk mengirim uang atau informasi keuangan melalui metode online yang tidak besar. Contohnya di sini situs rekening ID mengumumkan kasus penipuan online dari e-commerce dan jualan online di media sosial. Dilaporkan hingga September 2021 sebanyak 100. Selain itu ada juga di sini penipuan berkedok makanan hingga makanan online ya, untuk makanan online. Kemudian di sini ada Polres Jembara membekuk seorang residivis penipuan online bernama Jadi Cahyono terkait kasus yang serupa. Lalu ada pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi atau biasa disebut dengan privacy invasion. Biasanya dia merekam atau memonitor aktivitas pribadi seseorang tanpa izin mereka. Contohnya di sini ada Komisi Perdagangan Federal dilaporkan telah memilih untuk menyetujui denda kepada Facebook sekitar 5 miliar untuk menyediakan serta melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran privasi. Kemudian ada juga Pengadilan Korea Selatan menetapkan seorang wanita berusia 30 tahun bersalah karena melanggar privasi pacarnya. Dan ada juga penyelidikan DPC yang menemukan bahwa tutup menyetel akun anak-anak di bawah usia 13 tahun. Lanjut, pencurian akses. Ini biasanya mencuri kata sandi atau masuk ke akun atau sistem komputer tanpa izin. Contohnya di sini ada 10 kasus kebocoran data dengan jumlah yang fantastis di tahun ini. Kebanyakan data ini bocor juga berasal dari aplikasi milik pemerintah atau institusi negara yang tidak pernah ada yang melakukannya secara terbuka. Kemudian pada Mei 2021, BPJS ini mengalami pembobolan data yang diduga sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia ini berasal dari BPJS Kesehatan bocor dan dijual di forum hacker. Lalu ada juga kasus masih tergolong baru pada 1 Juli 2020. Kasus ini terjadi di Kepulauan Riau, yaitu penipuan dengan modus pembobolan internet banking korban. Setelah itu kejahatan seksual atau sexuality cyber crimes. Contohnya ini biasanya menggunakan internet untuk mencari atau meraih seseorang baik dewasa maupun anak-anak yang di bawah umur untuk tujuan seksual. Contohnya di sini ada perempuan 26 tahun hendak mencari relasi tanpa komitmen di Tinder dianggap cocok dan tujuannya awal 2018 buka kencan dengan seorang pria yang berlanjut dengan hubungan semalam. Pria itu memang mengaku punya pacar tapi open relationship katanya. Kemudian ada lagi yang dimana kasus kejahatan seksual daring terhadap anak. Nah, ini yang paling spesifik, dimana modus operandi ini menggunakan perantara game online, perang-perangan. Di sini dia menggunakan game Free Fire. Kemudian Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri menguatkan kejahatan seksual daring terhadap anak dengan modus operandi ini menggunakan perantara game online. Nah, kemudian sini tercatat 11 anak menjadi korban kejahatan itu. Lanjut, pemerasan online. Pemerasan online ini biasanya mengancam untuk mengungkap rahasia atau foto pribadi korban jika tidak memenuhi tuntutan pelaku.
Contohnya di sini kejahatan, contohnya di sini Kepolisian Resor Kota Besar Bandung mengungkap jaringan pelaku pemerasan yang melibatkan narapidana, penghuni lembaga pemasyarakatan Jelekom. Kemudian ada lagi kejahatan di dunia digital, larak. Dan di sini Menteri Kominfo Budi Ari menekankan pentingnya literasi dan kesadaran masyarakat soal keamanan digital. Kemudian terakhir ini kejahatan sumber daya komputer atau computer resource crimes. Biasanya ini menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa izin, seperti pertambangan atau pertambangan yang tidak sah. Contohnya di sini situs Dewan Perwakilan Rakyat DPR, yakni DPR Go.id sempat mengalami kelumpuhan sehingga tak bisa diakses. Kemudian ada juga anggota Komisi 1 DPR RI Iren Yusiana Robo Putri menilai adanya peretasan sistem komputer dan pencurian data yang diduga milik anggota Polri oleh peretas asal Brazil, yang menjadi desakan yang kesekian kalinya tentang perlunya penyelesaian pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi dan RUU Keamanan dan Pertahanan Cyber. Nah, ini contoh kasus terakhir tentang kejahatan sumber daya komputer, yaitu Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri tengah menyelidiki dugaan peretasan terhadap akun YouTube milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Kemudian, mungkin saya penelitian saya, jika ada kurangnya mohon maafkan. Sekian dari saya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rolling.